Ya, Kepolisian Polda Sumatera Utara telah menetapkan 2 eksekutor yang melakukan pembakaran rumah milik wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara sebagai tersangka. Hingga saat ini sedikitnya sudah ada 25 orang saksi yang diperiksa. Lalu bagaimana perkembangan kasus ini? Untuk lebih jelasnya kita akan berbincang lebih lanjut bersama dengan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Pak Hadi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Hadi, bagaimana dengan perkembangan penyidikan kasus pembakaran rumah wartawan ini, Pak? Ya, yang pertama kami sampaikan bahwa dari awal munculnya peristiwa ini tanggal 27 Juni 2024, Polda Sumatera Utara berkomitmen untuk mengungkap peristiwa ini secara terang benderang dan menyampaikannya kepada publik. Dari rangkaian penyelidikan yang sudah kita lakukan, kami sampaikan bahwa sampai dengan hari ini ada 28 saksi yang sudah kita mintai keterangan. Dan dari proses penyelidikan pemeriksaan 28 saksi, kita juga menemukan fakta-fakta yang didapatkan dari proses analisis laboratorium forensik, kemudian analisis CCTV, hasil proses penyidikan dan progresnya, kemudian bukti-bukti pendukung juga lainnya terhadap para pelaku. Kita menetapkan 2 orang tersangka sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. 2 orang tersangka yang sudah kita tetapkan ini adalah eksekutor lapangan, dan keduanya memiliki peran yang berbeda. Sebagaimana tadi sudah terlihat dalam CCTV yang kita rilis, kedua orang ini memiliki peran yang berbeda. Itu R atau RAS, dia adalah orang yang membeli, mencampur antara bensin dan solar, kemudian mengemasnya ke dalam 2 botol minuman mineral. Kemudian dia juga yang membonceng pelaku yang lainnya, yaitu YST atau Y. Kemudian peran dari YST atau Y ini adalah orang yang tadi terlihat di CCTV menyiramkan botol yang berisi campuran bensin dan solar ke sekitar dinding depan sampai dengan samping persis di depan kamarnya korban. Dan dia juga, YST juga inilah yang kemudian memantikkan korek api hingga terbakar. Keduanya diamankan pada tanggal 6 dan tanggal 7 Juli. Artinya dari peristiwa awal terjadi sampai dengan penangkapan, polisi membutuhkan waktu hanya 9 sampai dengan 10 hari. Ini sudah kita dapatkan pelaku untuk pelaku eksekutornya terutama. Saat ini pun kita masih terus mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap 28 orang saksi yang sudah kita klasterkan, yaitu saksi yang berkaitan langsung dengan perbuatan tersangka, kemudian ada juga saksi dari pihak keluarga dan saksi yang berada di lokasi kejadian. Kita petakan ketiga klaster saksi-saksi ini untuk lebih detail mengetahui hal-hal yang lain yang mungkin belum tergali atau terdalami oleh teman-teman penyidik di lapangan. Artinya bahwa proses ini terus berlanjut, kita tidak berhenti di 2 orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan mereka adalah eksekutornya. Ya, apakah motif dan dalang kasus pembakaran rumah wartawan ini juga sudah mendapatkan titik terang, Pak? Sebagaimana tadi disebutkan sudah ada 2 pelaku eksekutor. Ya, yang tadi kami sampaikan bahwa 2 orang ini kami masih terus menggali, dan seperti yang disampaikan pada rilis pertama di hari Senin oleh Bapak Kapolda bahwa potensi dugaan keterlibatan pelaku yang lainnya itu ada dan sangat memungkinkan. Dan ini masih terus kita dalami, penyidik-penyidik Polda Sumut dan Polres Tanah Karo masih berada di lapangan. Mereka terus mendalami terkait dengan 28 saksi, dan kemungkinan juga ada saksi-saksi yang lainnya yang kami ambil keterangan. Keterangan dari 2 eksekutor ini seperti apa, Pak? Karena laporan dari anak korban ada juga terkait ini dengan dugaan pembunuhan berencana. Ini bagaimana, Pak? Jadi keterangan dari laporan, ya, mohon maaf, laporan dari
saudari Eva itu ke Polda Sumatera Utara terkait dengan materinya itu yang juga kita dalami, tetapi yang jelas bahwa pada saat proses rilis, langkah-langkah pada saat peristiwa ini muncul pun itu sudah dilakukan. Dari mulai mendatangi TKP, kemudian membawa jenazah ke rumah sakit, melakukan otopsi, mendalami lokasi kejadian kebakaran yang bukan hanya satu kali didatangi oleh tim laboratorium forensik, tetapi lebih dari 3 kali mereka mendatangi lokasi atau TKP kebakaran ini. Artinya bahwa semua berangkatnya berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Alat-alat bukti yang bisa kita gali tentu ini menjadi akan dijadikan konstruksi hukum yang utuh, yang kemudian juga penerapan pasal-pasal terhadap para pelaku. Seperti itu. Baik, kita akan nantikan bagaimana perkembangan selanjutnya. Terima kasih Kombes Pol Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat malam Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.